Temu Pendidik Nusantara menjadi perjumpaan bagi rekan seperjuangan. Perjuangan para guru pemimpin perubahan. Tahun ini lebih dari 2.500 guru belajar dari berbagai penjuru negeri hadir di puncak Temu Pendidik Nusantara ke-12. Bertemu, berbagi, dan saling memberi energi dengan 350 pembicara. Ada yang datang dari sekolah dan madrasah di Pulau Jawa, ada yang menempuh perjalanan berjam-jam dari pulau seberang demi lanjut belajar. TPN 12 yang diselenggarakan Guru Belajar Foundation di tahun ini memilih menjadi ruang mempercakapkan dan memimpin perubahan dengan tema iklim pendidikan dan pendidikan iklim. Bukan sekedar dua frase yang dibolak-balik, namun dua frase yang merupakan upaya melakukan praktek baik. Pendidikan yang baik hanya bisa tumbuh di dalam iklim yang sehat, empatik, dan kolaboratif. Nah, sekaligus pendidikan hari ini perlu terus menumbuhkan kesadaran untuk menjaga iklim bumi dan kehidupan yang menopang kita semua. Sebagai salah satu upaya mendukung para guru, serta agar ekosistem pendidikan menjadi semakin baik, kita percaya sekali pendidikan butuh keterlibatan semua pemangku kepentingan. Pada talk show berikut ini, kita akan berbincang bersama para pemimpin perubahan, guru-guru yang sudah melalui program Wardah Inspiring Teacher, dan juga perwakilan dari pendukungnya dari Paragon sebagai stakeholder yang juga penting di pendidikan dari dunia usaha dan industri. Ada Bu Nur Santi dari SDIT Citra Azhara, Pak Fajri dari SMP Negeri 25 Jakarta, Bu Suci, dan Pak Salman dari Paragon Technology Innovation. Jadi Wardah Inspiring Teacher itu membuat saya jadi lebih reflektif, kemudian inovatif, dan dulunya tuh saya berpikir, anak-anak itu ya harus ikutin saya gitu. Saya yang mendesain semuanya gitu. Sampai ketika ikut Wardah, saya juga pertama kali mentor saya Bu Anggi ya yang ada di sini. Saya diminta untuk jalin trust sama anak. Dikenalkan dengan peta empati yang bagi saya tuh, Masya Allah ini harta karun banget gak sih gitu. Kita jadi bisa lebih memahami anak, bagaimana mereka melihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasa, apa yang mereka risaukan dan yang mereka harapkan gitu. Jadi banyak ilmu yang didapat ya, yang membosankan paling ya waktu graduation di Jogja bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah yang selama ini berjumpa lewat Zoom ketika pelatihan secara teoritis ya, kita bisa berjumpa langsung di sana begitu. Nenek saya juga guru, jadi jiwa gurunya itu memang kuat banget. Keluarga kami itu benar-benar naik lagi, kembali lagi ke jalur beasiswa itu karena pendidikan. Jadi kita jadi sangat terus konsisten tuh di pendidikan tuh terus akan support. Tadi rencananya cuma sebentar tapi alhamdulillah ketemu, cuman teman-teman tuh sorot matanya, semangatnya tuh ngasih energi. Jadi saya di sini tuh untuk dapat energi teman-teman. Luar biasa. Paragon itu tumbuh kalau saya di sini sebagai bagian dari teman-teman yang lain 15.000 kita ada dalam sini. Kita tumbuh karena karya-karya manusia-manusia atau talenta-talenta yang ada di Indonesia. Alhamdulillahnya Wardah Paragon ya, dan sekarang brand-brandnya juga udah berkembang. Kita menjadi tuan rumah di negeri kita menjadi tamu terhormat di negara orang lain ya. Ini karya-karya dari talenta-talenta yang itu merupakan hasil dari anak didiknya dari Bapak Ibu semuanya juga. Jadi mudah-mudahan dengan semangat ini akan semakin banyak juga talenta-talenta generasi masa depan yang akan bikin banyak karya yang membuat negara kita tuh keangkat maju lagi di berbagai macam sektor ya. Guru Belajar Foundation itu selalu yakin perubahan itu perlu terjadi di masyarakat. Perubahan yang diperlukan bangsa ini, tadi yang Mbak Suci bilang, supaya anak-anaknya berkarya, supaya memang dapat rekognisi di level dunia dan sebagainya, itu perubahan sosial. Mulainya dari mana? Mulainya ya dari ruang kelas. Karena apapun yang kita cita-citakan, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi gitu ya, itu dimulainya hari ini, betul nggak?
Nggak nunggu mereka umur 25 gitu ya, nggak nunggu mereka mau masuk kuliah atau memilih mau kerja di mana. Tetapi apa yang kita latihkan, bibit-bibit yang kita tumbuhkan gitu ya, apa yang kita fasilitasi dan suburkan setiap hari. Dan itu tugasnya siapa? Tugasnya guru. Jadi teman-teman itu pada saat memberi inspirasi, pada saat mencoba sesuatu yang baru gitu ya, pada saat berempati kepada murid-muridnya, sebetulnya sedang mencontohkan jadi teladan hal-hal yang bukan hanya dibutuhkan untuk dia bisa menyerap materi pelajaran atau mencapai capaian-capaian tertentu, tetapi apa yang dibutuhkan untuk kemudian dia bisa jadi warga negara yang kemudian berkontribusi, bisa jadi warga dunia yang pada akhirnya bukan jadi sumber masalah gitu ya, tetapi memecahkan masalah-masalah. Jadi tugasnya guru itu luar biasa besarnya. Nah ini yang kadang-kadang gak disadari pada saat masuk ke profesi ini. Tetapi tentu kalau oleh teman-teman yang ada di Wardah Inspiring Teacher, teman-teman yang hadir di Temu Pendidik Nusantara, itu tuh udah kayak sepaket gitu. Pada saat kita masuk ke profesi ini, kita nggak cuma mikirin anak hari ini bagaimana, tapi kita memikirkan bangsa ini sebetulnya puluhan tahun ke depan gimana. Nah sayangnya lagi, kalau kita bicara ekosistem pendidikan sekarang, itu banyak sekali yang kemudian memang mereduksi seolah-olah murid itu sama dengan angka, betul nggak? Betul. Kita hanya melihat hasilnya. Seolah-olah hasilnya pendidikan itu ya angka rata-rata gitu ya. Apa kriteria kompetensi atau hasil TKA gitu. Apa betul teman-teman itu hasilnya pendidikan? Enggak sama sekali. Karena kita sedang menumbuhkan manusia. Dan kita sedang menumbuhkan sistem. Jadi hasilnya pendidikan itu adalah apakah manusia-manusia yang kita tumbuhkan ini pada akhirnya bisa berkontribusi ke sistem. Nah itu cara ngukurnya apa pakai angka. Kalau angka saya 9, angkanya Bu Wuri 4,5 gitu. Apa berarti saya bisa berkontribusi terhadap apa? Pendidikan bahasa Indonesia. Atau kemajuan ilmu pengetahuan alam 2 kali lipat daripada Ibu Wuri, belum tentu. Jangan-jangan yang nilainya 4,5 itu yang resah sama masalah sampah gitu ya. Itu yang menghabiskan waktunya untuk memandang awan dan kemudian menemukan pola-pola awan yang berbeda yang dipengaruhi oleh cuaca. Selain saling belajar antar guru kepala sekolah, di TPN kita tidak hanya belajar dari orang dewasa. TPN juga wadah untuk belajar dari murid yang menunjukkan proses belajarnya di pameran karya. Yang juga paling seru, ada kelas debat. Tentu bukan hanya untuk mempertentangkan pandangan, tetapi justru memperkaya sudut pandang dan memperluas gagasan-gagasan pendidikan. Kita jangan lupa terhadap peran guru dan interaksi sosial tetap esensial. Nah, pembelajaran bukan hanya soal konten, tetapi juga ada interaksi sosial, diskusi, pengembangan karakter. Nah, EI tidak bisa menggantikan guru sebagai fasilitator, motivator terhadap pengembangan karakter tersebut. Nah, menurut studi yang dilakukan oleh OECD itu pada tahun 2022, dia menegaskan bahwa interaksi tatap muka dengan guru itu sangat penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, empati, kolaborasi. Jadi kalau kita terlalu mendorong AI dan ChatGPT, itu justru bisa mengurangi kualitas pembelajaran siswa. Rekan dari tim kontra menyebutkan bahwa AI dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis dan menimbulkan ketimpangan. Namun faktanya AI justru menjadi alat untuk memperkuat kemampuan analitis siswa jika digunakan dengan benar. Laporan UNESCO tahun 2024 mencatat bahwa siswa yang berpikir kritis dengan AI interaktif mengalami kemampuan berpikir kritis hingga 27% dan kreativitas hingga 31%. AI bukan untuk memberi jawaban, tetapi untuk memantik pernyataan dan memperluas cara berpikir siswa. Sore ini di TPN, seperti biasa saya selalu mengisi kelas-kelas untuk meningkatkan kompetensi. Kesempatan emas untuk membersamai para guru untuk merefleksikan apa saja yang sudah dilakukan di kelas dan sekolah atau madrasah masing-masing, bahkan di tingkat daerah.
Kali ini topiknya strategi 5M dalam memimpin perubahan. Sudah tahu kan apa itu 5M? Cara khas kita dalam menjalankan transformasi pembelajaran, dalam bekerja di pendidikan maupun dalam mengembangkan kepemimpinan, memanusiakan hubungan, memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan memberdayakan konteks. Menghadapi shock culture gitu. Saya lihat guru-guru situ zona nyaman semua. Saya ditolak 1 tahun, dianggurin kayak gitu. Tapi bener banget situ. Loh, Jangan khawatir, kalau yang ketawa berarti ngalamin juga. bukan ngetawain, bener bukan ya, Bu, ya? ngetawain kan? Iya kan? Nggak kalau Loh, bener ya kan? Ini curhatan Bapak Ibu guru semuanya. Jadi Bapak Ibu ya walaupun ditolak, saya tetap berusaha. Apa kata menyerah? Nggak tahu saya. Tapi merupakan tantangan bagi saya. Nah, kami sekarang ada datang kemarin 4 orang, kami bilang itu kami guru gila. Cari masalah aja kami, padahal orang duduk-duduk tenang ya kan. Kami apa lagi? Orang duduk-duduk tenang, kami gila cari masalah aja, apa lagi seperti itu Bapak, Ibu Najila. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih. Saya Ija Farida dari Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dalam kesini 3 penyeberangan yang saya lakukan. Ya, kami bersama 6 orang tim saya. Iya. Baik, saya ingin merefleksikan tantangan perubahan yang pernah saya alami dari tahun lalu, yaitu membangun kepercayaan terhadap sebuah perubahan cara belajar, terutama di Tumbuh Pendidik Nusantara yang saya alami di organisasi saya, yaitu membangun kepercayaan dinas maupun pemerintah daerah terhadap esensi dari Tumbuh Pendidik Nusantara. Jadi di sana dia bingung, Tumbuh Pendidik Nusantara ini esensinya apa? Dan kalau hanya dia konsep berpikirnya hanya ketemu, berkumpul, tidak ada hasil. Tapi di situ saya kalau saya menggunakan konsep 5M ini, saya memanusiakan hubungan, yaitu dengan membangun relasi. Di sana saya belum mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, namun saya masuk di perusahaan-perusahaan swasta yang ada di sana, sehingga saya mempresentasikan dengan cara saya memahami konsepnya dulu dari guru belajar ini seperti apa. Nah, kemudian dari presentasi saya terbangunlah sebuah kepercayaan. Yang pertama, kami tidak didukung sama sekali oleh pemerintah daerah, tapi kami didukung oleh perusahaan swasta yang di sana. Tapi dengan kami mempresentasikan tentang program kami yang tadi dari Yayasan Guru Belajar waktu itu, ya akhirnya kegiatan kami didukung di sana. Nah, setelah mendokumentasikan praktek baik kami, walaupun kami maju mundur dengan konsep 5M ini, kami memilih tantangan untuk berbuat dulu, memberikan aksi nyata terhadap apa yang kami lakukan. Bagaimana dampaknya terhadap guru dari kegiatan Tumbuh Pendidik Nusantara yang kami ambil di level 1. Ternyata dengan kami relasi-relasi yang ada sehingga terselenggara, dan akhirnya pun pemerintah daerah mendukung juga dengan memberikan aula untuk tempat kami berkegiatan Tumbuh Pendidik Nusantara. Dan juga waktu itu karena antusiasnya para guru untuk hadir, dan kami diberi dukungan dana juga. Nah, sejak itu kami di tahun kedua ini, di 2025, kami ngambil level 2. Di level 1 kemarin dalam tahun lalu, kami target 50 peserta. Tapi kami hadirkan 400 guru. Dengan dukungan dari dinas juga, sebetulnya adalah semangat untuk bekerja sama. Nah, ini tuh juga sebetulnya salah satu bloker utama gitu ya di ekosistem pendidikan. Karena masih banyak sekali kita sebagai individu, sebagai satuan pendidikan yang semangatnya itu semangat berkompetisi satu sama lain gitu ya. Adanya rasa nggak saling percaya itu juga
sebetulnya sumbernya karena semua tuh dianggap sebagai kompetisi. Semua sekolah lain adalah kompetitor, semua guru lain adalah kompetitor. Tapi tadi yang dicontohkan itu ya alih-alih melihat bahwa kesempatan untuk menggerakkan, kesempatan untuk berkontribusi ke tempat lain, kesempatan untuk dapat panggung mengekspresikan diri atau menceritakan apa yang kita lakukan, itu sebetulnya kesempatan yang bisa dimiliki oleh semua orang. Dan kalau banyak guru keren di sekolah kita gitu ya, itu sebetulnya sesuatu yang membuat kita jadi less keren gitu, ya kan? Itu susah banget juga. Dan itu yang mudah-mudahan salah satu aspek yang paling segera bisa kita dorong untuk perubahannya di ekosistem pendidikan. Bahwa kita semua di sini tuh bekerja sama. Nggak ada yang punya tujuan yang berbeda. Nggak ada yang kalau semua menang, kalau satu menang berarti mudah-mudahan semuanya ikut menang. Kalau satu gagal, satu kalah, ya berarti semuanya ikut kalah. Bukan berarti saya harus menang, cuma saya aja gitu ya, yang bisa jadi si guru paling praktek baik gitu ya, si guru paling penggerak, si guru paling pemimpin berubah. Tidak. Betul-betul kita perlu terus-menerus meyakinkan. Karena apa? Karena ekosistemnya itu sebenarnya ekosistem yang sangat kompetitif. Karena dunianya itu dunia yang makin lama makin kompetitif. Sehingga tadi semuanya dilombakan. Kenapa? Bahkan apresiasi pun saya sampai kemarin dulu datang ke sekolah, guru teramah. Ramah itu cuma boleh dimiliki oleh satu orang. Kenapa harus ada guru teramah? Ramah itu kan sesuatu yang semuanya harus ramah, harus saling peduli. Itu budaya yang harusnya semua orang tuh bisa merasa bahwa kita ini memangnya saling ramah gitu. Kenapa itu juga harus jadi lomba? Gitu. Itu balik lagi sebetulnya ke yang paling mendasar, bahwa orang merasa bahwa motivasi itu muncul jadi lebih produktif, jadi lebih berprestasi pada saat kita merasa harus mengalahkan orang lain. Salah gitu. Semua risetnya bilang motivasi itu justru makin kuat pada saat kita bekerja sama. Percakapan kita tentu tidak berhenti hanya di kelas kompetensi rekan-rekan. Selain di sela-sela sesi, saya juga secara khusus janjian dengan 5 guru untuk merefleksikan pengalaman jadi guru dari generasi Alfa. Ada Pak Amiruddin dari Maros, Pak Kamaruzaman dari Pesisir Selatan, Ibu Maria dari Ponorogo, Pak Wilfridus dari ND, serta Ibu Rahayu dari Bogor. Nah, biar makin seru, ada jawab kuis singkat dulu nih. Kita simak satu-satu ya. Tegas dan soft spoken atau galak biar didengar? Tegas soft spoken. Tapi tantangannya itu Buela di orang tua. Orang tua. Jadi Ya. bukan generasi alfanya yang lebih menantang, tapi orang tuanya generasi alfa ini lebih Betul. menantang. Kalau mereka mengakses tentang parenting dan lain-lain itu tidak secara menyeluruh. Okay. Jadi kayak diambil dicomot sana, dicomot sini, terus itu dijadikan kebenaran gitu loh. Jadi guru yang tegas dan soft spoken atau galak biar didengar? Tegas dan soft spoken. Untuk gen alpha itu yang perlu diuji untuk hidup itu adalah di saat di digital. Menghadapi digitalnya. Jadi kehidupannya Ya, itu udah sangat digitalisasi. digital. Dari kecil udah hidup digital sampai besar gitu. Jadi kita seorang guru itu harus bisa memberikan pembelajaran tergantung kepada digital yang digunakan oleh murid itu sendiri. Kalau seorang guru tidak bisa memanfaatkan digital, maka murid bisa menggunakan kesalahpahaman digital itu sendiri. Suka murid yang aktif nanya terus atau diam tapi menyimak? Aktif nanya terus. Susah untuk konsentrasi. Mereka lebih senang jika pembelajaran dilakukan dengan menggunakan gadgetnya. Bahkan di sekolah sudah dibatasi penggunaan gadget. Mereka boleh bawa ke sekolah dengan batasan-batasan boleh dipakai pada saat pembelajaran, tapi mereka tetap ada yang sembunyi-sembunyi bawa ya HP-nya ke sekolah. Lebih suka murid aktif nanya terus atau diam tapi nyimak? Lebih suka murid yang aktif bertanya. Dilihat dari sulit dan gampangnya, tapi lebih di mana jelasnya kompetensi yang dipakai sesuai dengan perkembangan zaman.
Ibu lebih pilih tegas dan soft spoken atau galak biar didengar? Tegas dan soft spoken. Jujur menurut saya mengajar Gen Alpha itu challenging Bu, menantang sekali gitu. Karena memang anak-anak ini sudah memang digital native dari bayi gitu ya. Jadi memang mereka juga banyak tekanan, banyak yang harus mereka gapai gitu ya. Jadi akhirnya mereka tuh lebih mudah stres seperti itu. Jadi menurut saya menjadi guru untuk Gen Alpha itu tidak hanya untuk mengajari materi tapi juga mendampingi, terutama mendampingi bagaimana mereka bisa regulasi diri, regulasi emosi, dan tentunya kita harus lebih peka gitu terhadap siswa-siswa kita. Alhamdulillah hari pertama Temu Pendidik Nusantara sudah sangat membantu kita menggali berbagai insight dari para guru. Jangan lupa terus lanjut nonton karena kita akan lihat agenda lanjut belajar di hari kedua. Memulai pagi tentunya akan semakin asyik jika dimulai dengan mengisi energi. Kali ini tidak sekedar sarapan menyantap makanan rekan-rekan, tetapi di Jumpa Pendidik sesuai namanya, kita berdiskusi dengan pendidik, mendengar cerita perubahan dari guru sebagai pemimpin kolektif dari transformasi pendidikan. Dan bukan hanya saya yang akan mendengarkan, ada pihak-pihak dari pemerintah daerah, lintas komunitas dan organisasi, juga dunia usaha dan industri yang kita ajak untuk terus membangun kolaborasi bersama dengan para guru. Momen pemberian apresiasi adalah bagian dari TPN yang sudah menjadi tradisi. Saya kali ini berkesempatan untuk menyampaikan penghargaan kepada para pemimpin daerah yang memilih jalan untuk terus bergandengan dengan para guru. Pemimpin-pemimpin daerah ini telah menunjukkan bahwa keberpihakan kepada pendidikan tidak pernah hanya berhenti pada kebijakan, tetapi diwujudkan dalam bentuk dukungan kepada aktor di lapangan. Temu Pendidik Nusantara mengapresiasi para pemimpin daerah ini dalam Muhammad Syafi'i Award. Jadi tantangannya selalu itu ya Mas Bukik. Yang paling menantang dari tugas kami di Guru Belajar Foundation itu memikirkan satu acara 2 hari yang bisa memenuhi kebutuhan guru dan pimpinan sekolah, pimpinan madrasah yang begitu beragam. Yang baru pertama kali datang TPN sampai ada yang udah 12 kali datang TPN. Dan itu jadi salah satu refleksi utama gitu ya, salah satu tantangan utama buat Guru Belajar Foundation. Jadi kita sudah mulai banyak berbincang-bincang dengan teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah hari ini dan pengen terus dapat umpan balik dari semuanya. Kira-kira jenis kelas-kelas seperti apa di kelas kompetensi, kelas kolaborasi, kelas pendidik dan pemimpin yang betul-betul sangat dibutuhkan. Yang beruntung sebetulnya tahun ini TPN daerahnya makin banyak. Jadi sebetulnya dari TPN daerah pun kita sudah dapat banyak daftar kebutuhan apa yang bisa dilakukan di daerah masing-masing lewat TPN di daerah masing-masing dan mana yang memang bisa dilakukannya di puncak TPN. Ada yang secara khusus Mas Bukik tadi kita diskusi juga mungkin salah satu yang akan kita coba praktekkan di TPN tahun depan memang deskripsi kelas yang lebih detail tentang kira-kira kalau kita punya kelas yang terdiferensiasi itu, kelas-kelas ini cocoknya untuk yang sudah datang TPN keberapa gitu ya, teman-teman. Sehingga memang panduan pada saat memilih, semua juga bisa memilih kira-kira tantangan seperti apa yang cocok, menganalisa kebutuhan diri dengan lebih baik gitu ya. Sehingga kemudian juga bisa melihat kaitan antara kelas-kelas yang ada dengan apa yang sudah akan dilakukan sesudah TPN selesai gitu. Setuju ya? Yes, insya Allah. Jadi yang pertama kali jangan sampai nggak datang kedua kali. Yang udah ke-8 kali jangan sampai nggak datang ke-9 kali gitu ya di TPN tahun depan. Karena menunya akan berbeda. Dan menu itu memang hanya akan cocok untuk yang sudah ikut 8 kali pertemuan. Oke. Yang selalu sama mungkin dan selalu paling dihargai
itu sebetulnya adalah percakapan-percakapan di luar kelas. Percakapan-percakapan di selasar, percakapan-percakapan di malam hari sesudah kelas selesai. Itu juga buat saya selalu dapat banyak sekali insight yang sama berharganya atau bahkan lebih berharga gitu ya, karena informal, lebih banyak yang diceritakan. Dan mudah-mudahan semangat itu berkumpul bersama, ada di ruangan yang sama, walaupun awalnya mungkin bingung mau ngomong apa gitu ya, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa nyambung ya, banyak masalah yang sama, banyak solusi yang sudah dicoba, tetapi masih lebih banyak lagi hal-hal yang memang masih harus dieksperimentasikan di konteks masing-masing. Jadi terima kasih teman-teman sudah jadi teman yang melalui percakapan bermakna selama 2 hari ini. Peran guru tidak pernah berhenti di ruang kelas, tidak juga terbatas atau dibatasi oleh dinding sekolah. Peran guru perlu melampaui ekspektasi diri sendiri dan orang lain tentang apa artinya menjalani profesi yang mulia ini. Apa maknanya menjadi pendidik? Guru adalah penggerak perubahan lintas bidang, lintas generasi. Semoga kita semua terus lanjut belajar, terus beradaptasi, berjejaring, dan memimpin perubahan dengan cara-cara yang relevan. Sampai jumpa di pertemuan dan percakapan-percakapan berikutnya. Setahun dari sekarang, kita akan kembali berkumpul di Temu Pendidik Nusantara yang ke-13 di puluhan kabupaten kota dan juga di puncaknya di Jakarta. Mari mulai hari ini mempercakapkan bagaimana terus memimpin perubahan terkait cita-cita kolektif kewargaan desa dunia.